lagi. Dengar sendiri. Mau sekolah, mau sepedaan, mau jadi wartawan. Duitnya banyak. Adana terima kasih atas bantuan semuanya. Abdul sehat. Hafid menderita ini semenjak lahir sudah terdeteksi. Pada waktu melahirkan kebetulan di sesar sudah terdeteksi ada kelainan di jantungnya sebenarnya. Setelah beberapa jam melahirkan terlihat dari BAB-nya berwarna dempul putih di dempul. Nah dari situ mulai diobservasi dari dokter di Jakarta waktu itu. Tapi dari observasi itu belum ketahui penyakitnya sebenarnya apa. Itu hanya diindikasi neonatal biliar apa gitu, hepatitis sindrom. Cuman belum pasti penyakitnya itu apa, belum tahu. Setelah beberapa bulan kemudian ya kita cari ke sejabodetabek deh, ke beberapa dokter, dari mulai dokter yang spesialis sampai profesor, belum juga ketemu penyakit apa itu apa. Baru beberapa bulan kemudian, 6 bulan kurang lebih, kita ketemu Profesor Haryono yang kurang lebih udah 70-an tahun usianya. Nah, itu kalau kita bilang tuh ya dokter yang jujur gitu, walaupun dia ada seorang profesor, dia tuh tahu wah dia nggak bisa untuk ngobatin ini anak saya, lalu dia merujuk kepada dokter yang lebih kompeten. Akhirnya saya dirujuk ke Rahmat Cipto langsung untuk ketemu dokter Hanifah Oswari. Dari hasil analisa dokter Hanifah ngambil kesimpulan yang pasti, yaitu menderita sindrom Alagil. Setelah dari dokter Hanifah, beberapa bulan kemudian dokter Hanifah menyarankan operasi jantung karena terdeteksi jantungnya itu semakin parah lah istilahnya. Nah, dari situ dikirim juga di Cipto juga, masih di PJT, dilakukan percobaan pertama operasi kateter. Operasi kateter saat itu gagal karena terlalu kecil dia punya uratnya. Akhirnya untuk itu nunggu kurang lebih 1 bulan, dipersiapkan kembali dengan matang, melakukan bedah open bypass, jadi dibuka semua. Alhamdulillah, dan hasilnya sampai sekarang juga cukup bagus, walaupun memang nggak bisa sempurna, tapi udah dibilang layak. Untuk selanjutnya ya Hafid rawat jalan biasa, ya berjalan dengan itu timbul gangguan lagi karena efek dari hati yang semakin kurang baik. Tulang, efek yang kelihatan sekali ke tulang, terutama tulang kakinya ada osteoporosis. Pertama, waktu umur 1 tahun lebih sempat patah juga karena jatuh, tapi masih bisa digip waktu saat itu, masih bisa digip dan bisa berjalan. Setelah umur berjalan 5 tahun lebih, bisa jalan sekolah pun juga bisa, jalan pun juga bisa. Tapi kan semakin parah livernya, semakin tinggi tingkat osteoporosisnya. Suatu waktu Hafid jatuh. Nah mulai saat itu kakinya nggak bisa dibetulin lagi karena dikhawatirkan, dokter juga khawatirkan kalau di opnya ataupun dibius akan pengaruh ke livernya dan menimbulkan kematian. Makanya pas saat itu juga semua yang berhubungan dengan itu anestesi nggak dijalankan, jadi hati pun kaki tetap kondisi yang patah, semua yang ada
ada tiga tulang kaki yang patah, satu yang bengkok yang di tangannya yang Juni kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun ke belakang. Akhirnya dokter dari Cipto menyimpulkan bahwa anak ini harus segera dioperasi karena memang kondisinya semakin lemah, kalau didiamkan juga nggak bagus. Nah, mulai dari saat itu kami keluarga coba cari bantuan kemana-mana gitu ya. Ini juga dibalik. Memang ada sih bantuan dari beberapa teman atau beberapa keluarga, cuman untuk Fotonya. total biayanya kayaknya nggak mungkin, masih jauh dari. Kami juga coba kontrak atau bikin surat pengajuan ke Pemprov DKI. Nah, juga di sana juga KJS-nya bilang istilahnya belum untuk program liver transplant belum masuk program KJS. Akhirnya kami dikirim ke Kementerian Kesehatan untuk dicoba untuk Jamkesmas. Gagal juga, bilang dari informasinya tidak ada dana gitu. Kami keluarga cukup bingung juga ya harus kemana. Ya mungkin alhamdulillah pas bulan Ramadan ya, yang bisa kami lakukan hanya sholat-sholatan aja saat malam. Setelah 1 bulan tuh, bulan Ramadan, kurang lebih 2 minggu, kami dapat panggilan dari Padahlan waktu itu. Ya, Padahlan juga katanya informasi dari ponakan saya, kebetulan jurnalis juga, mencoba menghubungi Padahlan dan alhamdulillah dapat tanggapan positif dari Padahlan. Ternyata pas saat di sana kita juga semua kaget ya. Istri maupun juga kaget loh, dikasih tahu kemungkinan yang mau operasi Profesor Tanaka dari Jepang. Rasanya nggak bisa terucap, pokoknya sangat-sangat terima kasih kepada semua pihak, mulai dari dulu sampai sekarang, mulai dari pemeriksaan, perawatan, apit bulanannya, sampai sekarang yang akhirnya yang sangat membutuhkan biaya yang nggak terjangkau lah, nggak terpikirkan lah saya gitu untuk mendapatkan dana itu. Saya hanya bisa mengucapkan semoga semua ini di Allah semua. Ya, mudah-mudahan semuanya dilipat gandakan semuanya. Apapun yang dari sekecil pun yang telah yang diberikan kepada saya, dari sekecil-kecilnya semua dilipat gandakan untuk yang berbuat baik. Saya nggak bisa terucap oleh kata-kata, cuman rasanya terima kasih yang nggak terkira. Ya waktu itu sih sempet juga waktu bulan puasa, ya saya kan biasa ngaruk-ngaruk ini gitu. Nah, hati saya tuh sempat berdoa, ya Allah, kalau saya punya rezeki saya pengen bawa anak saya ke Jepang. Saya pengen memberi yang terbaik. 2 minggu kemudian dipanggil Padahlan, dipanggil Tanaka. Ya saya sampai sekarang kayak di luar kemampuan saya. Ya Allah, doa saya kok terkabul ya. Jangan nyangka. Meskipun kami mendapatkan tenaga operator handal seperti Profesor Koichi Tanaka yang sudah melaksanakan transplantasi hati lebih dari 2.300 pasien di seluruh dunia, bukan hanya di Jepang, dan juga Dr. Yamada, seorang operator muda, liver transplant surgeon muda yang menjadi kadernya dari Prof. Tanaka. Dia sudah melakukan lebih dari 250 pasien. Kami menggandeng Rumah Sakit Sutomo Surabaya di bawah naungan UNER, Universitas Airlangga. Kami juga menggandeng institusi yang ada di Provinsi Jabar, yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin yang berada di bawah naungan Universitas Pajajaran. Ini memang bukan semata-mata hanya karena memenuhi kebutuhan regulasi, tapi kami juga ingin mendapatkan tim yang kuat, tim yang solid, tim yang diisi oleh orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing.
all preparation is well done. So and manpower is very suitable to proceed this operation. I satisfied. Today I see the patient, and the patient condition is stable, and the donor is always stable, or psychological and medical aspect. So I'm consider the donor and recipient now is a good condition. But fortunately, is a patient is a donor's son is a small in size, 14 kilogram. So 20% of the for liver is of the donor is enough for the recipient. So maybe 20% is not so harmful to the donor. Yeah. I do our best. dengan mengucapkan syukur operasi transplantasi hati atas nama Hafiz. Alhamdulillah telah dilaksanakan dengan baik. Hanya kita masih perlu kerja keras untuk memaintain keadaan Hafiz sehingga betul-betul bisa 100% sempurna dengan pola hidup yang juga sempurna. Kami juga atas nama Direksi Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Profesor Tanaka, Profesor Yamada, dan tim liver transplant dari Jepang atas upaya transfer of knowledge yang sama-sama telah kita jalankan ini. Liver transplantation procedure is a very complex surgery. So the patient is having the disease for small children. So the bilirubin is a very high level. So is every
vascular, every connective tissue and every body is very, very weak. So it's a very difficult cases. But fortunately, we are very succeeded in the procedure. So today, we collaborate and cooperate with the Indonesian doctors. Indian doctors, very, very gentle to us. Thank you. Usually, I'm contributing with the overseas country is out of Japan, and so we are meeting with many doctors in Middle East and Asian country and so on. The Indonesian doctors is very, very gentle. Today we are very happy with the collaboration with the Indonesian doctors.